Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga Bab 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 dan 3005. Kalian optimis dengan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meledak dan mati. Dan ketika saatnya tiba, saya akan dapat membentuk kembali tubuh saya, dan kalian akan mengikuti saya kan? Orang tua itu berkata Jinsa dan yang lainnya berkata, terima kasih senior, kami pasti akan mengikuti Anda apapun yang akan terjadi. Jinsa dan yang lainnya buru-buru berkata dengan gembira. Pria tua itu mengangguk puas, lalu langsung menghilang. Aliansi penyegel iblis memandang semua orang dengan bangga, dan terus memprovokasi Chen Ping. Nak, apakah kamu tidak gila? Sekarang kamu bergabung untuk berurusan dengan kami. Jinsa berkata dengan main-main. Sementara itu Huoxia itu memandang Ning Kaichen, dan berkata dengan provokatif, Patriark Ning, aku membunuh putramu. Aku membakarnya sampai mati langsung dengan api. Akankah kamu datang dan memukul dan membunuhku? Hah? Ning Kaichen sangat marah hingga wajahnya memucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Jangan sebutkan betapa malunya dia saat ini, aliansi penyegel iblis diam-diam memandangi semua orang. Segera, kultivator lain tidak tahan lagi, tubuhnya meledak seketika dan mati, dan kultivasinya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke udara. Dari tubuh kultivator yang meledak itu, beberapa senjata magis dan senjata di tubuhnya semuanya terjatuh dan tersebar di tanah. Aliansi penyegel iblis dan yang lainnya ada di altar, mengambil barang-barang yang jatuh. Hantu-hantu malang ini tidak memiliki hal-hal baik pada mereka. Kami menunggu anak ini meledak dan mati. Dia memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Iya, dan Ning Kaichen pasti juga memiliki banyak hal-hal yang baik. Jika mereka meledak dan mati, maka kita pasti akan mendapatkan banyak uang. Dan anak dari keluarga Gao itu, kita hanya perlu membungkuk untuk mengambilnya, itu tidak lebih mudah daripada menemukan harta karun. Beberapa orang dari 5 elemen dari aliansi penyegel iblis berdiskusi dengan senang hati. Tak satu pun dari 5 orang ini menyadari bahwa Gao Qisheng dan Ji Yun tidak dikendalikan, mereka hanya duduk diam. Kakak Chen, cepatlah pikirkan cara, selamatkan kami. Yuan Bao tampak ketakutan, dan meminta bantuan Chen Ping. Satu-satunya yang bisa melakukannya sekarang adalah Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping telah melihat melalui jebakan lelaki tua itu. Jangan bergerak, dan jangan bicara, aku akan membantumu menyedot kekuatan itu. Chen Ping mengirimkan suara ke Yuan Bao. Yuan Bao mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia merasakan kekuatan hisap di sekitar tubuhnya, dan kemudian kekuatan di dalam pecahan es itu tersedot. Yuan Bao terlepas dari kendali dan pengaruh kabut hitam pecahan jiwa es, dan matanya sangat bersemangat. Meskipun perubahan Yuan Bao tidak menimbulkan kecurigaan dari 5 elemen aliansi penyegal iblis, tapi hal itu dilihat Ning Kaichen tepat di depan matanya. Dia memandang Yuan Bao Yu, memandang Chen Ping, dan kemudian mentransmisikan suara, Chen Ping, jika kamu punya cara, bisakah kamu menyelamatkan kami bersama? Aku pasti akan membalasmu ketika saatnya tiba. Jika hanya sedikit dari kalian yang diselamatkan, mereka tidak akan bisa lepas dari telapak tangan 5 elemen aliansi penyegel iblis itu sama sekali. Ning Kaichen memandang Chen Ping, dan meminta Chen Ping untuk menyelamatkan mereka juga. Chen Ping tahu bahwa apa yang dikatakan Ning Kaichen benar. Jika dia hanya mengandalkan beberapa orang dari mereka, dia bahkan mungkin tidak bisa menyingkirkan 5 elemen aliansi penyegel iblis itu. Oke, aku hanya bisa membantumu melepaskan belenggu kekuatan ini. Tapi jangan bergerak untuk saat ini, cari peluang yang paling cocok, kita akan lari, kata Chen Ping kepada Ning Kaichen. Ning Kaichen mengangguk setuju. Chen Ping menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu semua rencananya kepada para kultivator yang masih hidup. Mendengar bahwa ada harapan untuk diselamatkan, semua orang setuju dengan rencana Chen Ping. Mata kultivator biasa itu menunjukkan rasa terima kasih. Segera, Chen Ping menyerap semua kekuatan kultivator itu ke dalam tubuhnya satu persatu. Ruang asli Chen Ping sangat besar, jadi bahkan jika dia menyerap semua kekuatan, tidak akan ada ledakan dan kematian. Ketika semua orang bebas dari belenggu kekuatan itu, mereka semua bersemangat.
Tapi tidak ada yang bergerak, mereka semua menunggu pengaturan selanjutnya dari Chen Ping. Lusinan kekuatan aneh berkumpul bersama di ruang asli Chen Ping, dan kemudian mengamuk di mana-mana. Chen Ping melihat kekuatan manik itu, tetapi dia tidak tahu kekuatan apa itu. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak bisa disempurnakan, dan tidak bisa dilepaskan. Ini sangat aneh. Chen Ping sedikit mengernyit, dengan hati-hati mengamati kekuatan yang tumbuh di ruang aslinya. Bas! Tiba-tiba, Chen Ping hanya merasakan suara di kepalanya, dan kemudian dia kesurupan. Kekuatan itu datang langsung ke Chen Ping dan menyelimuti Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi ke sekolah. Ibunya Tang Selin berkata dan menamparkan kepala Chen Ping. Bu, kenapa kamu di sini? Mata Chen Ping penuh kejutan. Omong kosong, aku tidak di sini. Di mana aku? Aku akan terlambat ke sekolah. Tang Selin menegur Chen Ping. Bu, aku, seharusnya tidak. Chen Ping melangkah maju, ingin memegang tangan ibunya untuk meminta klarifikasi. Tetapi ketika dia baru saja menyentuh Tang Selin, cahaya terang melintas di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Kamu, bisakah kamu berjalan? Kenapa kamu tidak melihatku sama sekali? Su Yuki memelototi Chen Ping dengan marah. Chen Ping menatap kosong ke arah Su Yuki. Yuki, apakah ini benar-benar kamu? Benar-benar kamu. Chen Ping sangat bersemangat sehingga dia bergegas menuju Su Yuki. Ah, bajingan, kamu bajingan. Su Yuki berteriak, dan segera pemandangan di depan Chen Ping berubah lagi. Adegan yang dialami Chen Ping, seperti film, terus berkedip di depan mata Chen Ping. Lin Tianhu, Qi Feng, Hu Mazi, Ji Ruxue. Chen Ping telah melihat semua orang, tetapi semua orang tidak lagi mengenalnya, padahal sebelumnya mereka saling mengenal. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Teriak Chen Ping, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengenalnya lagi. Chen Ping mati-matian mengejarnya, seolah-olah dia gila. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua yang ada di depannya menghilang. Seluruh tubuhnya masih berada di ruang aslinya, dan kekuatan itu masih mengelilinginya. Aku baru saja bermimpi. Chen Ping sedikit mengernyit. Tuan Chen, tadi itu, Anda tidak sedang bermimpi, tapi Anda berada di bawah ilusi, dan Anda hampir tidak bisa keluar. Kata Zeyan kepada Chen Ping. Ilusi? Chen Ping terkejut. Segera, mata Chen Ping berbinar, melihat kekuatan di sekelilingnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Begitu ya, sekarang aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Sudut mulut Chen Ping terangkat, dan kemudian dia menjadi rileks, membiarkan kekuatan itu membungkusnya lagi. Kali ini, pemandangan masa lalu masih berlalu di depan mata Chen Ping. Hanya saja mata Chen Ping jernih, dan dia melantunkan mantra pemurnian hati, jadi dia sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan di depannya. Tidak diketahui berapa lama, sebelum mata Chen Ping kembali ke penampilannya saat ini. Dan kekuatan yang merajalela itu langsung menjadi sunyi. Di galaksi ruang asli Chen Ping, sebuah bintang yang suram tiba-tiba saat ini berkedip. Dengan kelap-kelip bintang, kekuatan itu langsung tersedot. Saat kekuatan itu masuk, bintang-bintang mulai bersinar. Chen Ping menatap langit yang penuh bintang, dan saat ini sudah ada 3 bintang yang bersinar terang. Asal-usul ilusi. Wajah Chen Ping penuh dengan senyuman. Dengan sumber ilusi ini, ilusi saya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ilusi dimaksudkan untuk memikat pikiran dan mengacaukan penilaian orang lain. Hanya saja ilusi itu tidak terlalu bagus, dan akan percuma, jika bertemu dengan seorang master pikiran yang kuat. Sekarang Chen Ping memiliki sumber ilusi, dia dapat menjebak musuh yang lebih kuat ketika dia melemparkan ilusi itu. Chen Ping keluar dari ruang aslinya, melirik 5 elemen aliansi penyegel iblis, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke semua kultivator. Mari bekerja sama untuk menghancurkan altar ini. Kita hanya bisa menggetarkan altar ini, menghancurkannya, dan kemudian pergi dengan cepat. Semua orang mengangguk dan mematuhi pengaturan Chen Ping. Chen Ping mulai mengatur nafasnya perlahan, dan aura di tubuhnya mulai berkumpul terus-menerus. Lakukan, semua orang bergerak bersama, mengikuti perintah Chen Ping. Boom! Diiringi oleh ledakan dahsyat, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, dan napas mengamuk melonjak seperti gelombang besar. Aliansi penyegel iblis tidak bereaksi sama sekali, dan terpesona oleh nafas yang sangat besar ini. Tiba-tiba,
pilar batu dari seluruh altar runtuh satu demi satu, dan banyak retakan muncul di tanah. Di seluruh aula altar, suasana menjadi kacau, tanah sedikit bergetar, dan pilar cahaya muncul. Dan dengan keras, seluruh altar runtuh. Lusinan kultivator bertarung bersama dengan sangat sengit, dan aura menakutkan memaksa wajah 5 elemen aliansi penyegel iblis surgawi berubah drastis. Lari, jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Teriak Chen Ping, lalu memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Kamu sangat berani, kamu merusak altarku, apakah kamu masih ingin lari? Pada saat ini, awan kabut hitam tiba-tiba menyelimuti, dan lelaki tua itu terlihat berjalan selangkah demi selangkah terbungkus kabut hitam. Wajah lelaki tua itu terlihat sangat tege ganas, dengan ekspresi suram dan menakutkan. Sekarang tampaknya lelaki tua itu benar-benar seperti setan, dan dia bahkan tidak berpura-pura lagi. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang berlari demi hidup mereka satu persatu. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangan yang besar, dan dalam kabut hitam yang mengerikan itu, sebuah tangan besar muncul, langsung meraih seorang kultivator, lalu melambai dengan ringan. Kultivator itu terlempar terbang dalam sekejap, dan kemudian menabrak dinding batu dengan keras, mengeluarkan darah sampai mati dari 7 lubangnya di tempat itu. Cahaya putih dari kultivator itu lepas dari tubuh, lalu melayang ke udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut, keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Tidak ada yang berani tinggal, dan semua berlari dengan putus asa, tetapi mereka semua diteleportasi ke sini, tidak ada jalan keluar khusus, mereka hanya bisa lari tanpa arah. Hahaha, perasaan berburu sangat bagus. Orang tua itu tertawa dan menembak lagi. Kali ini, dia langsung meraih 2 orang kultivator, dan keduanya langsung hancur. Tubuh kedua kultivator itu berubah menjadi awan kabut darah. Cepat dan keluar dari jangkauan altar. Jika kamu pergi dari sini, kekuatan lelaki tua itu akan berkurang. Teriak Chen Ping, dia telah melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat hanya ketika dia ada di sini. Saat bertemu dengannya di tempat lain, Chen Ping tidak merasakan betapa kuatnya lelaki tua ini. Bahkan di istana itu, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Oleh karena itu, Chen Ping menyimpulkan bahwa lelaki tua itu adalah sisa jiwa, dan semakin dekat dia ke tempat kematiannya, semakin tinggi kekuatan sisa jiwanya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, semakin rendah kekuatannya. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Orang tua itu memandangi kerumunan yang melarikan diri. Dia sepertinya tidak panik sama sekali, sebaliknya dia terlihat sangat gembira. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya akan menjauh dari seluruh area altar, tiba-tiba ada getaran. Boom! Di depan Chen Ping dan yang lainnya, muncul pilar cahaya yang menjulang ke langit yang tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, pancaran cahaya terus meningkat, menerangi seluruh area dengan sangat terang. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh pancaran cahaya ini menyatu dan terhubung ke satu tempat, dan akhirnya membentuk penghalang untuk menghalangi semua orang. Sialan! Ternyata ada formasi penghalang di sini, tidak heran jika dia tidak panik. Melihat penghalang yang tiba-tiba muncul, Lao Sun langsung mengutuk. Bersamaan dengan saat Lao Sun mengutuk, dia meninju penghalang di depannya. Tapi pukulan ini, tidak menyebabkan reaksi apapun pada formasi penghalang itu, tidak meninggalkan jejak. Semua orang melihat ke penghalang di depan mereka, dan mereka semua diam. Lao Sun yang berada di peringkat ke-8 dari kondisi bugar meninju, dan tidak ada reaksi sama sekali di formasi penghalang itu, sungguh ini sangat keterlaluan. Minggir, aku akan datang, kata Ning Kai-chen. Lagi pula, di sini, dia adalah yang terkuat, kultivator kelas 9 di Body Fit Realm. Jika dia tidak bisa menembus formasi penghalang ini, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Terlihat Ning Kai-chen mengeluarkan pedang panjang, nafas seluruh tubuhnya naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang ditebas. Cahaya pedang itu seperti pelangi, merobek kekosongan, dan tiba-tiba menembak ke arah formasi penghalang itu. Tapi ketika sinar pedang itu mengenai penghalang, tiba-tiba menghilang. Hah? Ning Kai-chen terkejut, menatap dengan kosong, bertanya-tanya mengapa cahaya pedang yang dia layangkan dengan seluruh kekuatannya barusan menghilang. Tapi saat berikutnya, penghalang mulai bergetar, dan bersinar dengan cahaya. Minggir, semuanya minggir. Melihat ini, Chen Ping mengingatkannya dengan keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari formasi penghalang itu. Untungnya, semua orang diingatkan oleh Chen Ping.
mereka mengelak dengan cepat dan tidak ada yang terluka oleh sinar cahaya ini. Formasi macam apa ini? Sangat kuat, Ning Kai-chen bingung. Bahkan pukulan keras pun tidak berguna. Semua orang bingung saat ini, mereka terjebak di sini. Ada formasi yang menghalangi jalan di depan, dan iblis tua itu mendekati setiap langkah di belakang. Sialan, karena kalian tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung. Lagi pula kalian akan mati. Jadi kenapa harus begitu sedih? Teriak Lao Kong dengan marah. Dia tidak ingin mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan seperti ini. Kematian seperti itu terlalu tidak nyaman. Ya, mari berusaha dengan keras. Mungkin kita masih punya kesempatan jika kita berusaha keras. Lagi pula kematian itu sama saja, kenapa harus repot-repot mundur? Banyak orang akan menjadi gila, berteriak keras untuk melakukan yang terbaik. Gao Qisheng juga terinfeksi oleh semua orang, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ayo lawan mereka, siapa yang akan pergi bersama keluarga Gao untuk membunuh iblis tua ini? Itu adalah sisa jiwa, selama kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkannya. Gao Qisheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang merespons satu demi satu. Ya, di area ini, kita masing-masing bukanlah lawan dari iblis tua itu, dan masih ada beberapa orang di 5 elemen aliansi penyegel iblis. Ini bukan waktunya untuk mati, jangan panik. Chen Ping memotivasi semua orang yang ada. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengungkap formasi ini? Ji Yun bertanya dengan gembira. Aku tidak yakin, aku akan mencobanya, tapi aku butuh waktu. Kata Chen Ping, kami akan melindungimu dan memberimu waktu. Ning Kai-chen mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, dan buru-buru berkata. Oke, Chen Ping mengangguk. Kemudian seluruh orang berjalan perlahan menuju formasi penghalang. Menyentuh penghalang dengan ringan dengan satu tangan, memejamkan mata sedikit, dan mulai mencari mata formasi. Orang tua itu melihat Chen Ping benar-benar melihat formasi dan akan menghancurkannya, dengan cibiran di wajahnya. Formasi saya telah diatur selama ribuan tahun dan tidak ada yang bisa merusaknya. Kamu, seorang kultivator kecil, ingin memecahkannya, sungguh lelucon yang luar biasa. Orang tua itu mencibir, lalu memandang aliansi penyegel iblis. Kalian punya kesempatan untuk bersikap. Sekarang bunuh mereka semua, dan kalian bisa bertahan. Aliansi penyegel iblis itu mengangguk. Ning Kai-chen membawa semua kultivator untuk menghadapi 5 elemen aliansi penyegel iblis, dan dia pasti bukan lawan mereka. Jika Chen Ping ditambahkan pun, mungkin dia tidak akan tahu siapa yang akan menang atau kalah. Tapi sekarang Chen Ping sedang berusaha memecahkan formasi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi mereka adalah satu-satunya yang harus menghentikan aliansi penyegel iblis. Patriark Ning, aku benar-benar minta maaf, tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup, atau rahasia aliansi penyegel iblis kita akan tersebar, kata Jinsa dengan senyum dingin. Jika kamu membantu para pelaku kejahatan, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh semua orang. Ning Kai-chen mendengus dingin, akan dibunuh oleh seseorang atau tidak, kamu tidak dapat melihatnya. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera berjalan menuju Ning Kai-chen. Yang lain juga bertarung bersama dalam sekejap, dan 5 elemen dari aliansi penyegel iblis langsung menghadapi banyak kultivator yang bersatu untuk bertarung bersama. Namun, 5 elemen aliansi penyegel iblis itu sangat kuat, dan banyak kultivator biasa yang dipenggal setelah hanya bertemu satu sama lain, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, semua jenis harta dan senjata ajaib beterbangan, dan semua jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Pria tua itu menyaksikan pertarungan di depannya di udara, wajahnya penuh kegembiraan. Setiap kali seorang kultivator meninggal, akan ada cahaya putih yang membubung ke udara. Ning Kai-chen sedang bertarung dengan Jinsa sekarang, dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kekuatannya, atau dia akan segera mati di sini. Mata Ning Kai-chen berkilat keras, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur ke pedang panjang di tangannya, dan dengan sedikit goyangan pedang panjang itu, cahaya pedang merah langsung meledak. Tebasan pedang surgawi, Ning Kai-chen berteriak keras, mengendarai pedang panjang, dan langsung menuju Jinsa. Kamu lupa siapa aku, berani bermain pedang di depanku. Jinsa mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia berlatih keterampilan logam, dan dia memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang. Dengan dorongan telapak tangan Jinsa, perisai emas muncul di depannya seketika. Perisai ini langsung memblokir pedang Ning Kai-chen. Boom! Ada suara tabrakan yang keras, tubuh Ning Kai-chen mundur beberapa langkah,
Jinsa tidak jauh lebih baik, dan dia juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Namun, pedang di tangan Ning Kaichen tiba-tiba retak oleh pukulan ini. Kemudian, di bawah mata terkejut Ning Kaichen, pedang itu patah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan gagang di tangan Ning Kaichen dalam sekejap. Ning Kaichen terkejut, ini adalah pedang leluhur keluarga Ning mereka. Tapi di bawah pukulan ini, itu langsung hancur. Dilihat dari pedang ini, terlihat bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga kaya, dan pedang leluhurnya sangat rentan. Hahaha, jika kamu sangat rentan, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan langsung pergi ke arah Ning Kaichen. Tetapi ketika Jinsa menyerang Ning Kaichen, dunia tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Gunung, sungai, danau, laut. Semua pemandangan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan musim berubah dengan cepat sepanjang tahun. Jinsa terkejut sesaat, dan dia sedikit bingung. Bahkan lelaki tua itu merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah saat ini. Chen Ping dan para kultivator semuanya pergi. Hal yang sama berlaku untuk kultivator lain, mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka sekali, dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam dan tidak ada lagi pertempuran. Ini adalah formasi hantu yang dibuat oleh Chen Ping. Sumber hantu yang sangat besar membuat formasi hantu Chen Ping tampak nyata. Akibatnya, 5 elemen aliansi penyegel iblis dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam formasi hantu itu. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, dan buru-buru menarik Jiun dan Ning Kaichen keluar dari susunan hantu itu. Ketika Ning Kaichen dan yang lainnya bangun, mereka memandang 5 elemen aliansi penyegel iblis di depan mereka seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, berbicara sendiri. Bahkan mata lelaki tua itu pun kabur saat ini. Apa yang terjadi di sini? Ning Kaichen terlihat bingung. Kalian semua jatuh ke dalam ilusiku dan terjebak di dalamnya, Chen Ping menjelaskan. Bagus, kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh orang-orang ini. Gao Qisheng sangat gembira di dalam hatinya, dan dia akan melakukannya. Jangan bergerak, formasi hantu saya hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika Anda bergerak, nafas akan membuat formasi hantu tidak stabil, dan akan rusak pada saat itu. Aku sudah menemukan mata formasi. Selama kita menyerang mata formasi bersama, kita bisa menembus penghalang itu. Chen Ping buru-buru menghentikan Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia menjadi takut untuk bergerak. Chen Ping berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk formasi penghalang itu beberapa kali. Penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Mata formasi penghalang itu ada di sini, kita harus menyerang posisi mata formasi ini bersama. Semuanya, cepatlah, karena formasi bayanganku tidak bisa menjebak mereka lama-lama. Chen Ping berkata dengan cemas kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang Chen Ping tanpa sadar telah menjadi pemimpin semua orang. Chen Ping mundur beberapa langkah, kecemerlangan kemasan meletus dari seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, mengenai penghalang dengan satu pukulan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat. Tidak ada yang menggunakan senjata, mereka tahu penghalang akan memantul dari serangan senjata. Tiba-tiba, semua kultivator meninju penghalang. Orang-orang ini menabrak tempat yang sama. Bum bum bum. Semua orang tidak berani santai sedikit pun dan mencoba yang terbaik. Karena ini menyelamatkan nyawa, selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur. Segera, beberapa kultivator sedikit kelelahan karena pertempuran dan pengeboman. Masih banyak orang dengan keringat dingin di dahinya dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi Chen Ping tidak mengubah apapun, dan angin kepalan emas terus membombardirnya. Kakak Chen, apakah ini lubang formasi? Kenapa belum pecah? Lao Sun juga terengah-engah, dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi terus meninju dan meninju, karena berbicara akan menghabiskan energi. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Lao Sun hanya bisa menggertakkan giginya dan terus membombardir bersamanya. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya, tetapi karena kepercayaan mereka pada Chen Ping, mereka terus bertahan. Tetapi pada saat ini, susunan hantu Chen Ping melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari formasi hantu itu. Ini adalah susunan hantu yang sangat kuat sehingga bahkan lelaki tua itu pun terperangkap. Tampaknya energi dalam pecahan jiwa es yang diubah lelaki tua itu telah diserap olehmu. Orang tua itu memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, dia tahu bahwa susunan hantu dibuat oleh Chen Ping,
dan karena Chen Ping para kultivator ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa lelaki tua terbangun dari formasi hantu, dahinya keringat dingin keluar di wajahnya, dan matanya menjadi bermartabat. Chen Ping mempercepat ritme pengeboman, dan setiap pukulan mengguncang tanah. Melihat penghalang pengeboman Chen Ping, lelaki tua itu mengerutkan kening sedikit, karena pengeboman Chen Ping tempat itu persis di mana formasi itu berada. Sepertinya aku harus membunuhmu sebelum aku bisa tenang. Pria tua itu menunjuk dengan santai, dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju Chen Ping. Chen Ping sepertinya tidak melihatnya, masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya, membombardir penghalang dengan putus asa dengan tangannya. Tuan Chen, melihat ini, Ji Yun buru-buru mengingatkan dia, dan ingin membantu Chen Ping menghentikannya. Jangan bergerak, cepat gempur formasi penghalang itu. Chen Ping tidak bertindak gegabah seperti Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Tetapi ketika senjata tajam mencapai punggung Chen Ping, tubuh Chen Ping tiba-tiba bersinar keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, terlempar keluar dalam sekejap, dan berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya diubah oleh kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak berharap bahwa Chen Ping, kultivator kecil kelas 4 dari alam komposit, akan memiliki pelindung tubuh tingkat peri semacam ini. Itu sebabnya dia tidak bisa menyakiti Chen Ping. Kultivator kecil sepertimu masih memiliki harta semacam ini, tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku, kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melihat saat aku mati, dan kamu tidak bisa mendapatkan barang-barangku. Chen Ping menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan wajah lucu. Apa maksudmu? Pria tua itu sedikit mengernyit dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum. Krek, hanya suara renyah yang terdengar, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat ke celah itu, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang lelaki tua itu sudah bangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, celah muncul di penghalang. Jangan diam, cepat dan lanjutkan pengeboman. Melihat ini, Ning Kai Chen buru-buru memanggil semua orang untuk melanjutkan pengeboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan kekuatan puncak mereka. Suara berderak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Chen Ping dengan tak percaya. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator kelas 4 di alam komposit, akan menemukan mata formasi, dan bergabung dengan begitu banyak orang. Untuk menghancurkan formasiku, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Sudah kukatakan, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas ringan, dan dia tiba-tiba menabrak penghalang dan pergi. Gemuruh, dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Chen Ping dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping keluar. Melihat ini, yang lain melarikan diri satu demi satu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah sisa jiwa. Jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan jika dia mengejar Chen Ping dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi hantu itu langsung hancur. Jinsa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang berteriak kebingungan. Kalian telah jatuh ke dalam formasi hantu, semua orang telah melarikan diri, pergi dan kejar mereka segera. Ini akan menguntungkan kalian semua dengan mengejar orang-orang itu dan membawa mereka kembali kepadaku, kata lelaki tua itu kepada Jinsa dan yang lainnya. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan membawa mereka kembali untukmu. Mengatakan itu, Jinsa dan 5 lainnya dengan cepat mengusirnya. Kakak Chen, terima kasih banyak hari ini, jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri sebentar,
Yuan Bao berkata dengan rasa terima kasih kepada Chen Ping. Itu benar, jika bukan karena rekan Taois Chen, kita tidak akan tahu itu jebakan. Siapa sangka tempat harta karun ini hanya berisi jebakan saja. Semua orang berkata dengan emosi. Jika bukan karena Chen Ping mengetahui bahwa itu adalah jebakan, melihat melalui lelaki tua itu, dan membantu mereka menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kita telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh. Kita masih belum bisa sepenuhnya melarikan diri dari sini. Kekuatan kita sedang menurun. Chen Ping menasihati semua orang. Tidak apa-apa, aku akan menghubungi teman-temanku di luar, lalu aku akan mencari jalan keluar. Mengatakan itu, seorang kultivator mengeluarkan mantra dan melemparkannya ke udara. Bang, tapi saat mantra itu dilemparkan, itu langsung meledak. Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah berita itu diteruskan? Kultivator itu terkejut. Aku tidak bisa menyebarkannya. Aku baru saja mencobanya, dan bahkan teknik transmisi suara kesadaran spiritual keluarga kita tidak dapat membantu. Ning Kaichen berbicara saat ini. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning begitu dia melarikan diri. Lagi pula putranya dibunuh oleh aliansi penyegel iblis, jadi dia harus membalas dendam. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam. Dia hanya dapat menghubungi keluarga dan mengirim lebih banyak orang. Ketika Ning Kaichen mengatakan ini, kegembiraan semua orang yang baru saja melarikan diri menghilang dalam sekejap. Meskipun mereka melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang, apalagi bagaimana cara melarikan diri ke sini. Adalah normal bahwa tidak ada cara untuk mengirimkan suara di tempat ini, karena kita telah berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki ilusi. Benda-benda di sini benar dan salah, sulit bagi kami untuk membedakannya. Kata Chen Ping, ilusi, jika kita berada dalam ilusi, bukankah kita tidak akan pernah bisa lepas dari benda tua itu? Seseorang bertanya dengan gugup, iya, jika itu ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Sudut pandang Chen Ping membuat banyak orang panik. Lagi pula, perasaan semua orang itu seperti nyata. Dan apakah itu memenggal kepala monster atau mengumpulkan rumput peri, semuanya nyata. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh benda tua itu, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Kurasa tempat ini dulunya adalah gua bawah tanah kuno, dan kemudian dua bersaudara dari leluhur klan pemurnian kuno bertempur di sini, dan masing-masing meletakkan formasi hantu besar. Pada akhirnya, kedua orang itu mati bersama, dan dua formasi hantu besar perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi nyata dan palsu. Alasan mengapa Chen Ping memiliki ide seperti itu adalah karena ketika dia bertemu dengan leluhur klan tubuh pemurnian kuno di rumah jerami, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Tetapi ketika Chen Ping keluar dari rumah jerami, dia segera bertemu dengan lelaki tua itu di istana, tempat yang sama, seolah-olah dia tidak berada di ruang dan waktu yang sama. Dari sini, Chen Ping menyimpulkan bahwa ini adalah susunan hantu, dua susunan hantu yang berbeda, untuk mencapai tempat yang sama, tetapi tidak ada pihak yang dapat melihatnya. Dari sini, Chen Ping menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, dan mereka adalah formasi hantu yang berbeda dari dua orang, sehingga mereka dapat berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Banyak kultivator sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri. Apakah itu formasi hantu atau gua? Itu tidak penting bagi mereka, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Chen Daoyu, katakan saja, bagaimana kita bisa keluar, jangan beritahu kami hal-hal ini, kamu tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang kultivator bertanya kepada Chen Ping. Ya, Tuan Chen, Anda bisa mengatakannya, kami semua akan mendengarkan Anda. Jiyun juga mengangguk dan berkata. Chen Ping melirik semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Kata-kata Chen Ping mengejutkan semua orang. Bahkan Ning Kaichen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apakah kita akan terjebak di sini? Benar, mengapa kita tidak bisa keluar? Dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita menemukan jalan keluar? Banyak orang bertanya pada Chen Ping dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan benda tua itu. Meskipun itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa,
tetapi dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan sejak lama. Fragmen es itu sebenarnya adalah ilusi kalian. Itu sama sekali bukan fragmen es, dan energi dalam fragmen es itu hanyalah ilusi, menjebak pikiranmu dan membuat kalian merasa bahwa kalian telah menyerap energi dan tidak bisa berhenti. Jadi kita akan menyingkirkan benda lama itu, dan aku yakin tempat ini pasti akan menjadi sesuatu yang lain, dan kita akan bisa keluar saat itu. Chen Ping menjelaskan, meskipun hanya ada gumpalan jiwa yang tersisa di benda tua itu, kekuatannya tinggi, dan ada beberapa antek dari 5 elemen aliansi penyegel iblis di sekitarnya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Kai-chen bertanya pada Chen Ping. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Jangan lupa, aku telah melihat nenek moyang dari tubuh pemurnian kuno. Kita bisa meminta bantuannya, jiwanya yang tersisa juga ada, dan ketika saatnya tiba, dengan bantuannya, kita tidak perlu takut. Chen Ping sekarang menggantungkan harapannya pada leluhur klan tubuh pemurnian kuno. Semua orang mendengarkan kata-kata Chen Ping, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Mereka hanya bisa mematuhi pengaturan Chen Ping sekarang. Lagi pula, hanya Chen Ping yang telah melihat leluhur klan tubuh pemurnian kuno. Dan sekarang tidak ada yang punya cara yang lebih baik, belum lagi jika mereka tidak bersatu sekarang, dikhawatirkan mereka akan mati lebih cepat. Hai semuanya, kita ikuti saja pengaturan Chen Ping, jadi kita tidak perlu repot-repot. Banyak kultivator menaruh semua harapan mereka pada Chen Ping. Chen Ping mengalihkan perhatiannya ke Ning Kai-chen saat ini. Jika Ning Kai-chen tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika mereka diburu oleh 5 elemen dari aliansi penyegel iblis. Hanya dengan bersatu sekarang, kita tidak bisa takut pada 5 elemen aliansi penyegel iblis itu. Sekarang iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar. Dia pasti akan memerintahkan 5 elemen aliansi penyegel iblis untuk mengejar mereka. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Ning Kai-chen mengangguk. Sekarang mereka semua mematuhi Chen Ping, dan Chen Ping akan mengambil alih komando secara keseluruhan. Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini, 5 elemen akan segera menyusul, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, butuh banyak kekuatan fisik bagi semua orang untuk menghancurkan formasi barusan. Jika 5 elemen aliansi penyegel iblis itu mengejar saat ini, mereka mungkin bukan lawan mereka sama sekali. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa bernafas lega. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Jin Sa dan yang lainnya mengejar mereka. Setelah melihat sekeliling, Jin Sa melihat ke satu arah. Jin Sa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus mengejar dan membunuh orang-orang itu? Kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Aku selalu merasa tidak aman di sini. Huo Sa berkata pada Jin Sa. Ya, aku juga merasa tidak aman, dan aku merasa bingung. Musa juga buru-buru berkata, apa yang kamu tahu, kami mengejar dan membunuh orang-orang itu, bukan untuk orang tua itu, tapi untuk diri kami sendiri. Jika orang-orang ini diizinkan untuk melarikan diri dan mereka menyebarkan rahasia aliansi penyegel iblis kita, apakah menurut kalian pemimpin kita akan membiarkan kita pergi? Kamu tahu, menyembunyikan ras iblis secara pribadi, dan juga berencana menggunakan ras iblis untuk menghidupkannya kembali, ini dibenci oleh para kultivator alam surgawi dan manusia. Jangankan para kultivator ini, bahkan jika para binatang monster itu mengetahuinya, saya khawatir mereka akan mempermalukan kita. Aliansi penyegel iblis kita bisa berkembang sangat kuat saat ini, tidak lain adalah karena kita berlindung di bawah bendera pembunuhan klan iblis. Jika rahasianya bocor, kemungkinan akan banyak anggota aliansi yang akan meninggalkan aliansi penyegel iblis kita, dan bahkan berbalik melawan satu sama lain. Pernahkah kamu memikirkannya? Jin Sa berteriak pada beberapa orang dengan sangat tidak puas. Mendengar apa yang dikatakan Jin Sa, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bom waktu. Kalau begitu ayo kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur sendirian. Mendengar apa yang dikatakan Jin Sa, Huo Sa berkata dengan cemas. Tapi ke arah mana kita harus mengejar? Sekarang ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakan ke arah mana Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kita kejar secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya, perintah Jin Sa.
Semua orang mengangguk, lalu Jinsa memimpin Huosa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jinsa dan yang lainnya putus asa, Chen Ping memimpin kerumunan untuk berlari dengan liar. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Chen Ping. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosa. Setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, Jinsa dan Huosa melambat. Huosa, segera posting lokasimu dan hubungi yang lain. Jinsa memberi instruksi pada Huosa. Huosa mengangguk, dan menghantam tanah dengan semburan api yang memadamkan, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan Jinsa melihat Chen Ping dan yang lainnya masih melarikan diri. Jadi dia memutuskan untuk mengganggu Chen Ping dan yang lainnya untuk sementara waktu untuk memperlambat mereka.